Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Yorba dari jurusan S1 Teknik Pertambangan NIM 211377042. Baik, di sini saya akan melakukan praktikum mengukur garis lurus pada dua bangunan. Oke, baik, di sini diibaratkan antara dua bangunannya itu ada titik P dan titik Q. Baik, pertama akan kita ukur terlebih dahulu titik P sampai ke titik Q. Oke, baik, didapat ukuran antara titik P sampai titik Q itu 10 meter. Baik, setelah kita ukur antara dua bangunan itu, kita mencari sudut menggunakan kompas. Dari sudut 0 derajat atau dari arah utara ke titik P. Oke, baik, didapati sudutnya yaitu 347 derajat. Setelah kita dapatkan sudutnya, mari kita ukur, kita bidik dari titik A dan juga titik B. Untuk titik A itu sendiri, dimana kita tempatkan titik, dimana terserah kita dimana kita akan menempatkan titik A dan sini. Dan untuk titik B, yaitu akan dibantu oleh teman saya di situ. Oke, baik, di sini kita tentukan titik A dan titik B yang dibantu oleh teman saya. Setelah itu, setelah kita dapati titik A dan titik B, mari kita bidik dari titik P ke titik A itu sendiri. Nah, setelah kita bidik dari titik P ke titik A, setelah itu kita bidik kembali, yaitu perpindahan dari B ke B aksen. Baik, di sini kita akan tentukan titik A. Setelah kita tentukan titik A, kita membidik dari titik P ke titik A itu untuk mencari berapa panjang dari titik A ke titik P. Setelah kita temukan titik A, kita ganti menggunakan batu sebagai titiknya. Setelah itu meteran, kita ukur berapa panjang dari titik P ke titik A. Baik, kita dapati panjang dari titik P ke titik A yaitu 7 meter. Setelah kita dapatkan panjang dari titik P ke A, yaitu kita lakukan pengukuran juga dari titik Q ke titik B. Kita dapati untuk titik Q ke titik B yaitu 7,5. Setelah kita dapati titik panjang dari titik P ke A dan juga titik Q ke B, kita cari untuk titik B aksen, yaitu dengan cara titik B dipindahkan sejajar dengan garis P ke A. Setelah itu kita bidik
atau tidaknya kanan. Oke, setelah kita dapati B aksennya, kita ukur dari B aksen ke titik B tadi. Kita dapati untuk B aksennya itu panjangnya 2,3. Setelah itu kita cari A aksen di mana, yaitu titik K sejajar dengan titik B aksen. Dan untuk A aksen itu di mana sejajar titiknya dari titik A sejajar dengan titik Q dan juga titik B aksen. Setelah didapati dari titik A, untuk mencari A aksen yaitu perpindahan dari titik A ke titik di mana sejajar antara B aksen 1 dan juga Q. Kiri, kanan, dikit lagi. Setelah kita dapati titiknya, kita ukur dari titik A ke titik B1. Kita tandai terlebih dahulu. Setelah itu baru kita ukur. Didapati yaitu 3,3. Setelah didapati B1, kemudian kita akan mencari B2. B2 yaitu perpindahan dari B1 ke sejajar antara titik P ke titik A1. Kanan. Oke. Setelah kemudian kita bidik apakah sejajar. Kiri. Oke, kalau sudah kita bidik sejajar, baru kita dapati yaitu B2 nya. Lain dari B2 yaitu perpindahan dari B1 ke B2 itu sendiri. Kita ukur. Yang tadi sudah ditandai, yaitu panjangnya 1,4 meter. Didapati untuk panjang dari A1 ke A2 yaitu 50 cm. Setelah itu kita cari titik B3. Di mana titik B3 yaitu sejajar antara A2 dengan titik P. Kiri. Terus kanan. Oke. Sudah kita dapatkan untuk B3 itu sendiri. Setelah itu kita ukur berapa panjangnya. Untuk panjang dari B2 ke B3 yaitu 70 cm. Setelah adanya perpindahan dari A aksen B aksen, kita lihat kalau misalkan titik B, titik A, titik P dan titik Q sudah sejajar, berarti sudah didapati garis lurus antara dua bangunan tersebut. Sekian video praktikum dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.